Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya saya lagi mengatasi sebuah kompresor yang kasusnya 1 jam ya, 1 jam dia mati. Jadi durasinya itu cuma hanya 1 jam, kadang-kadang lebih, kadang kurang ya. Dia sudah mati dengan sendirinya. Tetapi setelah lewat beberapa menit, 15 menit ataupun 10 menit, dia hidup sendiri, bisa hidup gitu maksudnya. Oke, langsung saja kita mencari permasalahannya di mana ya. Itu. Untuk pertama-tama ya saya harus mengukur dulu ya untuk kumparannya. Untuk kumparannya saya harus mengukur yang pin CSR-nya ini ya. Ini pin CSR ini harus normal ya. Yang artinya kalau normal gulungan pun pasti normal ya, seperti ini itu sudah terlihat normal ya untuk pin CSR. Untuk ke bodinya saya ukur, dia juga masih normal ya, tidak ada short body, walaupun sedikit dia tidak ada short body ya. Oke. Untuk pengukuran gulungan ataupun kumparan dia sudah aman ya, sudah selesai. Dan sekarang kita lakukan pemeriksaan ataupun pengecekan pada oli. Karena untuk kompresor normal ya, walaupun bisa hidup ya, kalau kompresor itu tanpa oli, lama kelamaan dia akan panas ya, lama kelamaan ya. Ini syukur-syukur 1 jam ya, ini cuma 1 jam ini lamanya. Ada yang 15 menit pun sudah mati dengan sendirinya. Kenapa kok mati dengan sendirinya? Ya karena kurang oli ya. Kalau kompresor kurang oli, dalamnya itu ya, kumparannya itu akan cepat panas sekali ya, yang pada akhirnya setelah kumparan itu panas ya, tanpa dilumasi oli, maka nanti overload yang akan memutus dengan sendirinya. Nah, jadi itu penjelasannya ya. Kalau kompresor terlalu panas, overheat ya, nanti overload akan memutus dengan sendirinya. Makanya kan kalau kompresor itu kompresor kulkas, kalau tanpa overload itu sangat berbahaya. Ya, kalau tanpa overload itu kan pengaman ya, switch. Terkecuali untuk AC juga sebetulnya ada overloadnya, ada yang nggak ada overloadnya gitu ya. Apalagi kulkas wajib ada, kalau nggak ada bahaya ya. Kalau tanpa overload kulkas, maka nanti gulungan ataupun kumparan akan jebol karena terpaksa ya. Lihat dari kondisi olinya di sini, lihat olinya saja dia sudah ada, masih ada ya, tapi sedikit. Jadi oli segini ya tidak mencukupi untuk kompresor kulkas ya. Takaran oli ya. Untuk takaran oli kompresor 1 pintu dan 2 pintu itu standarnya 250 mili. Ataupun bisa juga 1 gelas aqua kecil, tidak terlalu penuh. Ya. Saya menggunakan oli ini ya. Karena ini kasusnya hidup tapi tidak kuat panas. Jadi setelah panas, maksudnya cepat panas ya, setelah panas dia akan mati. Nah, jadi harusnya seperti ini ya. Jadi untuk takaran oli itu harusnya segini ya, supaya dalam kompresor ataupun gulungan kumparannya itu dia tetap adem dan piston pun tidak seret. Itu ya fungsi dari oli kompresor seperti ini ya. Ini cukup untuk membasahi gulungan ataupun piston yang ada di dalam kompresor. Kalau yang tadi sangat sedikit sekali ya, maka nanti hasilnya akan overheat. Dan sekarang kita untuk proses pemasukan olinya ya. Caranya seperti ini untuk memprosesnya.
kita menghidupkan kompresor ya. Kita pasang selang dulu ya, selang hisap. Nah, seperti itu. Kita siapkan untuk kelistrikannya. Seperti ini. Kita tutup pipa hisap. Nah, kita seperti ini saja ya. Kita celupkan seperti ini, nanti dia terhisap dengan sendirinya ya. Dan kita hidupkan untuk kompresornya. Hidupkan seperti ini. Siapkan ya. Ini untuk pengisian oli kompresor. Dan setelah itu kita tutup pipa hisap ataupun pipa pengisian freon ya. Kalau sudah mencukupi ya oli, itu saya sangat yakin sekali tidak akan lagi terjadi matian untuk kompresor ini, karena penyebabnya sudah ketahuan. Nah, seperti itu. Kemarin pun ada yang bertanya ya seperti itu bertanya ya, kompresornya sering mati dengan sendirinya dan hidupnya cuma sebentar ya. Lihat, ampernya masih normal, hidupnya cuma sebentar tetapi matinya sangat lama ya. Ini penyebabnya seperti ini ya, hidupnya sebentar, matinya sangat lama. Untuk tekanannya dia bagus ya, tekanannya dia normal, tidak ada masalah. Jadi kendalanya hanya tidak kuat 1 jam saja, durasi 1 jam ataupun lebih dia mati ya. Kendalanya karena kurang oli ya. Tekanan bagus, ampere pun bagus, normal. Saya yakin ya kalau udah seperti ini, kompresor pun akan bagus kembali, normal kembali. Oke ya, tuh udah nggak panas lagi. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikan kompresornya. Ini cuman hanya mengganti oli ya. Oli yang kurang kita tambah saja seperti ini, dan hasilnya pun dijamin lah menurut saya. Saya sering ya mengalami seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan. Dan oke, sampai di sini saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.